Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan mengkaji kembali surat Al-Kahfi ya. Balik lagi supaya nanti Bapak Ibu sekalian ada bahan untuk mulai nanti malam ya. Al-Kahfi akan nanti malam di hari Jumat. Hari Jumat dalam hitungan kalender Islam itu mulainya bukan jam 12.00 ya, tapi mulainya dari mana? Dari maghrib. Jadi Jumatnya itu dihitung dari ba'da maghrib. Makanya takbir itu mulainya dari mana? Jam 12 atau ba'da maghrib? Kalau takbiran ba'da maghrib. Nah, surat Al-Kahfi ini adalah surat yang disunahkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad untuk kita baca, untuk kita kaji setiap hari Jumat. Kemudian kita mengatakan, saya sudah ngerti, saya sudah paham, saya sudah ngaji kok. Tetap aja Jumat yang akan datang ngaji lagi surat Al-Kahfi. Artinya apa? Surat Al-Kahfi ini begitu sangat pentingnya sehingga menjadi sunnah. Walaupun kita berilmu yang sangat dalam, seks dengan jenggot yang sangat panjang, putih, tetap aja setiap Jumat belajar kembali dari surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi kita sudah belajar struktur besar dari surat Al-Kahfi. Struktur besarnya apa? Dalam setiap surat ada yang namanya anchor dari surat tersebut. Bagian utama atau bagian pokoknya itu ada di mana? Surat Al-Kahfi itu salah satu surat yang anchornya ada di ayat pertama, di bagian pertama. Apa itu? Bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Artinya segala puji dan terima kasih bila ditujukan untuk Allah. Kenapa harus memuji kepada Allah? Kenapa harus berterima kasih kepada Allah? Karena telah menurunkan kepada hambanya. Jadi karena Allah telah menurunkan kepada hambanya. Yang diturunkan kepada hambanya ini apa? Al-Quran, Al-Kitab. Hambanya ini siapa? Konteks ayat yang pertama, hambanya itu adalah kepada Rasulullah. Jadi yang dipuji siapa? Yang dipuji siapa? Allahnya. Nah, untuk memahami konsep Alhamdulillah, maka diberikan 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi. Apa saja 4 kisah itu? 1, ya, 2 itu. Yang pertama dulu, pemuda-pemuda asal Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, 2 pemilik kebun. Yang ketiga, perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu kepada salah satu hambanya Allah. Kemudian yang keempat, tentang apa? Perjalanan sebenarnya. Nah, hari ini kita punya waktu sekitar 15 menit atau 20 menit. Kita akan belajar fokus kepada yang ketiga, yang kedua, 2 pemilik kebun. 2 pemilik kebun itu dimulai kisah itu ayat 32. Nanti kita akan lihat korelasinya dengan ayat pertama, dengan konsep Alhamdulillah itu apa. Karena anchornya adalah Alhamdulillah. Kemudian kita diberikan story supaya kita mudah memahami konsep Alhamdulillah itu. Oke, kita baca ayat 32.
Wa baribalahum matala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafadnahuma binahri wa ja'alna bainahuma zar'a. Berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Kenapa diberikan perumpamaan? Karena kalau kita punya profesor ngajarin kepada kita sebuah konsep, biasanya profesor berbeda kalau dosennya S1 atau S2. Profesor biasanya akan memberikan contoh yang sederhana. Kemudian kita setelah mendengarkan kisah itu atau contoh sederhana itu, kita mengatakan, oh ternyata itu ya konsep yang dimaksudkan. Artinya contoh yang diberikan itu memudahkan pada diri kita. Maka Allah berikan sebuah perumpamaan, karena Allah adalah Maha luar biasa, Maha guru yang mengajarkan kepada kita. Maka Allah berikan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya apa? Ada seseorang, kalau lihat terjemahannya ada kata kafir ya di situ. Ya, di teks Arabnya ada. Kata kafir itu adalah penafsiran dari penterjemah. Nanti kita lihat kenapa kok ditambahin kata kafir. Yang seseorang kami beri 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma. Jadi punya berapa kebun? 2 kebun. Kebun apa? Anggur. Kemudian 2 kebun anggur ini dikelilingi apa? Ya, dengan pohon kurma. Di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Jadi kalau usaha bisnis, utamanya ada, side-nya yang bukan jadi core-nya, ternyata juga menghasilkan juga. Turunannya ada lagi menghasilkan. Ini yang mau kita gambarkan. Kemudian yang 33. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya tidak berkurang, buahnya sedikit pun. Dan celah-celah kedua kebun itu kami alirkan air. Selalu muncul kata kami. Kami buatkan ladang. Kami. Itu ada penekanannya kan? Artinya yang berperan itu siapa? Allah. Ayat yang 34. Dan dia memiliki kekayaan yang besar. Faqala li sahibihi. Kemudian dia berkata kepada kawannya yang tidak begitu kaya ini. Kan ada 2 orang tadi. Satu kaya luar biasa, punya kebun, ladang, dan ada sungai di tengah-tengahnya. Satu orang lagi biasa saja. Kemudian dia mengatakan, wa huwa yuhtawilu ana aktsar minka malan wa asu nabar. Kemudian dia berkata, sedang bercakap-cakap santai, dia mengatakan, hartaku lebih banyak dibandingkan harta. Dan pengikut-pengikutku yang bekerja itu lebih kuat dibandingkan yang pemilik. Pertanyaan, ada yang salah dengan statement laki-laki yang kaya ini? Ada yang salah? Ini ngaku-ngaku ada yang salah atau enggak? Saya bingung ini. Ya? Salah atau tidak? Kelihatannya tidak salah. Hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu, dan pengikutku juga lebih kuat dibandingkan apa yang kamu miliki. Tapi ini merupakan kesalahan yang fatal. Nanti kita lihat fatalnya kenapa. Ayat 35. Wa dakhala jannatahu. Kemudian dia memasuki kebunnya. Jadi yang kaya ini memasuki kebunnya. Setelah ngobrol dengan temannya tadi, dengan mengatakan aku lebih dibandingkan kamu, wa huwa zalimun li nafsi. Sedang dia berlaku zalim terhadap siapa? Terhadap dirinya. Zalimnya apa ya? Maka lanjutkan, qala, dia berkata, ma azunnu an tabida hadhihi abada.
aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, ini kesalahan yang kedua. Dia mengatakan kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Kalau orang Betawi bilang tanah ini tidak akan habis 70 menit. Kan gitu kira-kira. Jadi ini adalah kesalahan itu. Kemudian berikutnya apa? Ayat 36. Wa ma azunnu as-sa'ata, dan aku mengira, saya langsung baca terjemahnya, kiamat itu tidak akan datang karena dia menikmati limpahan harta yang luar biasa, usaha yang selalu menghasilkan, setiap season menghasilkan. Dia mengatakan biasanya orang-orang yang punya kesejahteraan yang lebih, maka dia mengatakan kiamat itu tidak akan datang. Apakah harus literally mengatakan kiamat tidak akan datang? Belum tentu. Dengan dia tidak berpikir tentang kiamat, sebenarnya sama saja. Tapi konteks ayat ini mengatakan bahwa aku kira kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada ila Rabbi, kepada Tuhanku, berarti orang ini masih beragama nggak? Yakin dengan Tuhan nggak? Masih yakin? Jadi masih beragama, masih bertuhan, tapi nanti kesalahannya sangat fatal sekali. Bagaimana? La ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat yang lebih baik dibandingkan yang sekarang. Jadi kalau seandainya kiamat itu ada, pasti saya mendapatkan yang lebih baik dibanding yang sekarang. Kesalahannya apa? Orang ini. Kalau kita lihat dalam ayat ini, dia menjadikan kesejahteraannya dia, kekayaannya dia, bisnisnya dia sebagai parameter bahwa Allah sayang sama dia. Sedangkan yang miskin berarti Allah nggak sayang sama dia. Kan biasanya kalau orang yang sudah super kaya, dia ngomong apa saja jadi motivasi, betul? Kalau orang susah, mau ngomong seperti apa, jangan jadi motivasi. Seakan-akan semua kebenaran. Kalau orang kaya ngomong udah kebenaran semuanya. Tidak. Ya. Kemudian ayat 37. Lalu kita akan tahu pendidikan seperti itu. Qala lahu sahibu. Kawannya yang beriman itu berkata. Apa yang dikatakan? Bahwa kemudian dia bercakap-cakap dengannya. Dia mengatakan, akafarta billazi khalaqaka min turab. Apakah kamu kafir? Akafarta itu adalah kafir. Apakah kamu ingkar? Dia kan masih punya Tuhan. Kok kafir sih? Ketika dia mengatakan hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu, pada saat itu sesungguhnya dia menyampingkan Allah, dirinya yang lebih menonjol. Betul? Karena aku problemnya itu sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita. Ini sukses gara-gara saya. Terjadi kan? Terus laki-laki mengatakan, jangan kafir. Maksudnya, jangan kamu menonjolkan dirimu terlalu tinggi. Padahal hasil itu apa yang memberikan. Kamu mau menyampaikan Allah, maka sesungguhnya kamu kafir. Ayat ini jadi alat introspeksi buat kita sebenarnya. Seringkali ketika sukses yang menonjol ya diri kita. Maka kalau kita lihat hubungannya dengan ayat pertama,
Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, maka yang dibesarkan adalah Allah, bukan diri kita. Betul? Ketika dibesarkan adalah diri kita, maka sesungguhnya kita sudah menjadikan tandingan Allah selain Allah. Siapa tandingannya? Siapa tandingannya? Hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Maka janganlah jadikan hawa nafsu menjadi kita. Berarti dahsyat ya surat Al-Kahfi. Hal yang fundamental nggak sebenarnya? Kita pikir yang namanya kafir adalah orang yang di luar Islam. Tapi bisa terjadi nggak sama orang Islam sendiri? Islam tapi kafir. Bisa. Artinya tauhidnya kita harus benar-benar lurus. Sama kalau kita menarik inspirasi dari kisah ini, misalnya anak kita sedang datang dari sekolah bawa rapot dan membawa nilainya 99, terus dia berlari ke kita, ya aku dapat nilai yang bagus nih, dapat 99, pinter nggak? Keren nggak? Terus ayahnya mengatakan, nah, jangan kafir. Dalam nggak? Artinya, alhamdulillah. Karena alhamdulillah. Tapi yang kita jelas siapa? Dirinya sendiri. Jadi pesan dalam surat Al-Kahfi ini dua memiliki dari sahabat yang miskin tadi, itu pesannya sangat dalam. Maka Allah berikan di dalam surat Al-Kahfi ini, dan Rasulullah mensunnahkan kepada kita belajar kembali setiap Jumat awal. Kalau kita melihat seperti ini, kira-kira kita sudah benar nggak hidupnya? Kita harus koreksi. Oke. Terus sampai ini dulu. Apakah kau ingkar? Apakah kau kafir kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Kemudian laki-laki yang miskin mengatakan la inna, tetapi aku tidak. Wallah Rabbi, dia adalah Allah Tuhan. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan. Ya, itu kata ahada dari seorang pun. Berarti mengacu kepada apa sebenarnya? Ahada itu diri dari laki-laki itu. Seringkali kita berpikir, oh kalau syirik, kalau berhala selalu patuh. Enggak. Ternyata bisa menjadi hawa nafsu itu menjadi hilang. Terus ayat 39. Walaula, mengapa kamu tidak irdakhalta jannataka qulta masyaallah. Kenapa kamu ketika memasuki kebunmu tidak mengucapkan masyaallah? Itu yang harus diucapkan. Jadi ketika melihat kekayaan yang luar biasa itu, bukan mengatakan hartaku lebih hebat, lebih kaya dibandingkan kau, tapi yang harus dikatakan Masya Allah, la quwwata illa atas kehendak Allah. Jadi udah kelihatan ya salahnya di mana ya? Awalnya tadi mengatakan hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu. Kemudian dari situ apa step kedua? Aku kira kiamat tidak akan datang. Step kedua, tidak akan habis selama-lamanya. Terus step yang ketiga, aku kira kiamat tidak akan datang. Kalau kiamat datang, aku dikembalikan kepada Tuhan, pasti aku lebih kaya dibandingkan yang sekarang. Itu kan step-stepnya. Jadi jangan melakukan step kesalahan yang pertama. Kalau udah kesalahan berikutnya itu akan mengikuti. Jadi sebenarnya kalau kita belajar di dalam ayat ini,
Masya Allah la quwwata illa billah. Harusnya kita ucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita memperoleh sesuatu. Kita terbiasa nggak untuk mengucapkannya? Padahal kan sudah al-Fatihah setiap hari Jumat. Perintahnya sudah jelas, namun seringkali kita tidak melaksanakan. Kenapa tidak melaksanakan? Karena tidak memahami. Konteks hadis Rasulullah itu hanya diterjemahkan baca Arabnya saja. Enggak, bukan seperti itu. Nggak mungkin Rasulullah mendorong kepada kita hatam al-kahfi setiap Jumat, ternyata bukan. Kalau misalnya lupa, apa yang harus diucapkan? Fa'asa Rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha husbana minas sama'i fa tusbiha sa'idan salam. Maka mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kepada kebun yang lebih baik daripada kebun dan seterusnya. Jadi kisah itu dilanjutkan. Nah, saya ingin membahas ini. Kalau kita lihat kembali, coba digeser ke ayat 23. Lanjutkan ke dalam ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukannya besok. Ini kesalahan atau enggak? Ketika kita mengatakan pasti saya akan melakukannya besok. Pak, salah. Harusnya apa yang diucapkan? Illa ayyasha Allah. Kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Jadi ternyata ketika kita lupa mengucapkan insya Allah, itu bukan kesalahan yang sepele. Ini kesalahan fatal. Kenapa fatal? Karena kita meniadakan kesadaran kita tentang Allah. Jadi Allah itu dikesampingkan, kita yang memastikan pasti besok saya akan lakukan. Jelas ya? Jadi bukan kesalahan yang kecil, kesalahan besar. Karena kita meniadakan Allah. Cuma problemnya adalah dalam kehidupan Islam di Indonesia, culture di Indonesia, kata insya Allah itu gunakan ulama. Kalau kita tak ingin datang, nah, kita mengatakan apa? Insya Allah saya datang. Untuk menghindar, menggunakan label agama insya Allah. Terjadi nggak dalam kehidupan kita? Mungkin diri kita juga ya. Jadi kalau nggak bisa itu insya Allah, insya Allah, insya Allah. Padahal di benak kita nggak mudah. Artinya apa? Menyalahgunakan agama ya, bukan pada tempat. Kemudian kalau kita lupa, apa yang harus dilakukan? Wa taqul rabbana idza nasita wa tun'asa. Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa. Jadi suruh ingat siapa? Ketika lupa disuruh ingat dengan Allah. Kemudian katakan asa ayyadiyan rabbi aqrab min hadza rasyada. Mudah-mudahan Tuhan itu tunjuk padamu untuk lebih dekat dibandingkan yang sekarang untuk memberikan petunjuk. Kira-kira seperti ini. Jadi ternyata dahsyat surat Al-Kahfi ini dan mengajarkan kepada kita merubah mindset tentang konsep agama. Kalau kita kan pengen belajar itu langsung amalannya apa? Betul nggak? Kalau ngaji nggak ada amalannya kan belum malam. Berapa kali Ustaz pikirnya? Kan gitu. Kita dulu. Seringkali di dalam Al-Quran yang dirubah mindset. Ini kan mindset kan? Kita berpikir, itu karena usaha saya. Kemarin saya di Jalan Dimas ditanya,
Ada motivator yang mengatakan usaha tidak pernah mendustai hasil, tidak pernah mendustai usaha. Kan gitu kan? Kadang ada orang usahanya 10 kali lipat dibandingkan orang yang sukses, nggak sukses. Ada juga yang usahanya setengahnya daripada orang yang kaya, tapi dia lebih kaya lagi. Ada kan seperti itu? Hasil itu yang berhasil. Nah, seringkali kan kita tergeser keyakinan kita dengan label Allah. Kita harus balik dengan Allah bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan hasil. Masya Allah, la quwwata illa billah. Oh, berarti kalau kayak itu nggak berusaha, nggak juga. Tetap aja ada